Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, nama saya Rifki, NIM E 2019 1122 dari kelas Perbankan Syariah Tiaga yang akan mau menanggapi tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wajud Nafis. Pertumbuhan ekonomi merupakan satu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan untuk mengatasi krisis ekonomi hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary constructive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter yakni adalah Bank Indonesia itu memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan ini adalah nilai rupiah antara lain terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengembang. Peran kestabilan nilai tukar ini sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi syariah itu ada 4. Yang pertama, operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau yang disebut dengan government security. Yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate adalah tingkat bunga diskonto yang telah ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank tersebut. Yang ketiga, rasio cadangan wajib adalah juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib ini diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan daripada sebelumnya.
Yang keempat, imbauan moral. Dengan imbauan moral ini, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan ini, bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk mensukseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan bank-bank ini, bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan yang efektif dan akan diharapkan. Mungkin hanya ini tanggapan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat dan barokah buat kalian. Semoga manfaat barokah untuk kalian semua. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.